Ya, bagaimana memperjuangkan hak rakyat dan nagari itu. Contohnya apa? Umpamanya masyarakat atau rakyat itu kan punya hak untuk sejahtera. Nah, kalau masyarakat atau rakyat itu berhak untuk sejahtera, jika pemerintah dalam hal ini atau pemerintahan itu tidak mengalokasikan atau tidak membuat program untuk mensejahterakan masyarakatnya, berarti di situ fungsi legislasi atau fungsi anggaran tidak berperan, begitu. Nah, begitu juga dengan hak-hak yang lain, umpamanya adalah hak ekonomi. Bagaimana masyarakat itu dari tahun ke tahun ekonominya harus lebih baik, dan itu sebetulnya adalah masyarakat menunggu sebetulnya haknya dipenuhi oleh pemerintahan gitu. Ya, kalau kita lihat dari struktur APBD contohnya, itu kan ada namanya pembagian-pembagian di situ. Yang umpamanya ada pembagian dibagi dalam dua besar. Yang pertama dua kelompok besar. Yang pertama adalah anggaran rutin. Itu adalah biaya yang dipakai untuk berjalannya pemerintahan, gaji dan segala macam, atau itu adalah biaya-biaya OPD atau kantor-kantor pemerintah. Yang kedua itu adalah namanya belanja modal. Nah, belanja modal ini termasuk dalam hal ini adalah program. Artinya di situ ada namanya pembangunan infrastruktur, lalu ada program-program pemberdayaan, ada program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Begitu juga dengan ada program pendidikan, program kesehatan, program kesejahteraan masyarakat, kan gitu. Nah, sebetulnya kita harus melihat dari sisi anggaran itu. Kenapa? Karena ketika pemerintah dalam hal ini eksekutif umpamanya mengalokasikan anggaran itu terlalu dominan, terlalu besar ke fisik, contohnya, bahwa infrastruktur itu penting, benar. Nah, lalu ketika kita lihat bahwa anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sangat kecil, nah sebetulnya fungsi anggota DPRD di sana, bagaimana meyakinkan lembaga eksekutif dan juga melalui kolega-kolega di legislatif untuk bisa menaikkan persentase pengalokasian anggaran terhadap program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sebetulnya peran anggota DPRD atau anggota legislatif itu, bagaimana kalau dia memiliki berpihakan umpamanya peningkatan ekonomi masyarakat, maka dia harus melihat anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Umpamanya masyarakat itu kan punya hak umpamanya punya program bagaimana pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pemerintah itu punya program umpamanya peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk katakanlah pelatihan-pelatihan ke masyarakat, kan gitu. Nah, di situ peran dari anggota DPRD itu. Kalau umpamanya diamini saja, umpamanya katakanlah untuk anggaran program itu 90% habis untuk fisik gitu, lalu 10% itu terbagi 0, sekian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, 0, sekian untuk penanggulangan kemiskinan, sekian 0, sekian untuk kepemudaan, itu kan sebetulnya ada anggarannya tidak berkeadilan. Nah, sebetulnya di situ kita memperjuangkan dalam politik anggaran itu gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat Sumatera Barat, Sumatera Barat itu pernah suatu periode di mana satu wilayah itu memiliki satu produk unggulan, dan itu bisa kita lihat contohnya di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam itu one village one product itu, atau satu wilayah satu produk itu adalah satu hal yang pernah ada. Contohnya begini, bahwa di wilayah yang namanya Ampe Angke itu produk unggulannya adalah konveksi atau garment. Lalu ada yang namanya wilayah Koto Tuo, Guguk Tinggi, Guguk Randah, itu memiliki satu kawasan yang memiliki produk unggulan. Kalau umpamanya di Koto Tinggi itu dia produk unggulan masyarakatnya adalah di bidang kerajinan emas gitu. Nah, atau perak gitu. Dan juga begitu juga di Guguk Randah gitu. Itu adalah produk unggulan masyarakat. Lalu kalau kita lihat di wilayah yang lain umpamanya Kamang itu dia masyarakatnya memiliki produk unggulan, itu yang namanya perkayuan, artinya perabot itu orang selalu mengatakan bahwa perabot yang baik itu adalah dari Kamang. Pengrajinnya artinya ada produk di situ.
Nah, begitu juga dengan pertanian. Pertanian itu umpamanya adalah wilayah Cingkariang itu adalah suatu wilayah yang memiliki produk unggulan yang nama sayur mayur. Dan begitu juga Sungai Pua. Sungai Pua itu satu wilayah yang masyarakatnya memiliki produk unggulan itu pandai besi. Artinya hal-hal berkaitan dengan besi ada di situ. Nah, sebetulnya Sumatera Barat atau khususnya Kabupaten Agam sebetulnya perlu melihat, mengidentifikasi kembali masalah ini. Kenapa? Karena sekarang semua wilayah itu memiliki produk-produk yang tidak ada unggulan gitu. Semuanya bersaing secara tidak sehat. Nah, ini sebetulnya yang saya punya pikiran bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Sumatera Barat atau juga nanti itu turunannya lah kabupaten-kabupaten itu mulai mengembangkan satu wilayah satu produk. Ini di Jepang sebetulnya itu sudah diterapkan secara baik gitu. Jadi ada suatu kawasan umpamanya di Iota di Jepang itu produk unggulannya adalah berkaitan dengan jeruk gitu. Itu hampir seluruh masyarakatnya itu menanam jeruk dan dengan berbagai teknologi, maka jeruk itu adalah jeruk kualitas satu gitu. Sehingga provinsi Iota itu dia menjadi wilayah yang akan memenuhi kebutuhan jeruk di Jepang secara dominan gitu. Nah, sebetulnya satu produk satu wilayah itu atau one village one product itu mestinya harus menjadi perhatian kembali oleh pemerintah gitu. Dan saya punya pemikiran bahwa bagaimana itu didorong untuk bisa dikonkretkan lagi gitu. Nah, begini, kalau selama ini kan satu wilayah satu produk itu kan menjadi satu hal yang spesifik. Artinya antara satu wilayah A di sebuah kabupaten itu dia tidak berkompetisi secara tidak sehat dengan wilayah lain. Sekarang kan hampir berkompetisi tidak sehat sehingga itu merugikan masyarakat atau produksi yang dihasilkan harganya jadi lebih murah. Contohnya begini, ketika umpamanya di wilayah katakanlah di Cengkariang dia orang menanam sayur. Terus nanti di daerah Candong orang juga menanam sayur gitu kan. Lalu di Ampe Angke orang juga menanam sayur. Nah, sayur itu kan dia musiman. Ketika produk sayur itu umpamanya panen, maka panennya kan sangat melimpah. Lalu akhirnya ketika dibawa ke pasar itu dia harganya murah kan gitu. Nah, tapi kalau umpamanya katakan satu wilayah yang menjadi unggulan satu wilayah satu produk itu di bawah sayur yang paling tinggi kualitasnya itu atau yang banyak diproduksi itu umpamanya di daerah Cingkariang atau kawasan Banuampu contohnya gitu kan, itu dia menjadi produk unggulan dan tidak ada kompetisi yang tidak sehat di pasar dengan produk-produk dari wilayah lain. Nah, itu satu hal. Yang kedua berkaitan dengan namanya kecamatan sebagai unit ekonomi gitu. Nah, sekarang kecamatan itu kan turunan dari pemerintah kabupaten, di mana yang diurus lebih dominan itu adalah masalah berkaitan dengan administrasi masyarakat kan gitu. Nah, sebetulnya saya punya pikiran bagaimana kecamatan itu dia menjadi unit ekonomi. Artinya dia lebih banyak memikirkan ekonomi masyarakat sehingga dia bisa mengidentifikasi, bisa membuat skenario bagaimana sebuah kecamatan unggulannya apa. Lalu ketika umpamanya saya ingin contohkan umpamanya ketika umpamanya kecamatan Ampe Angke itu unggulan utamanya adalah garmen. Bagaimana memang kembali diidentifikasi bahwa setiap rumah itu dia produksinya garmen. Kan begitu. Dengan berbagai informasi atau aplikasi-aplikasi atau teknik-teknik garmen yang tidak ketinggalan dibanding Jawa segala macam gitu. Nah, ketika kecamatan itu dijadikan unit ekonomi, maka aparatur kecamatan itu lebih dominan dia memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat, baik itu secara berkelompok maupun secara individu maupun berkaitan dengan suatu konsorsium gitu. Nah, dia ikut memikirkan dan ikut mendampingi dan ikut mencarikan jalan keluar ketika ada persoalan-persoalan. Nah, artinya apa? Ketika kecamatan atau kecamatan itu menjadi unit ekonomi, maka para ahlinya harus ada di situ. Jadi bukan ketika kecamatan itu dijadikan unit ekonomi dalam sebuah wilayah kecamatan, maka di situ nanti yang pertama bisa dibuat di situ bahwa kecamatan A itu nanti mereknya lah kecamatan konveksi, kecamatan lain kecamatan pertanian gitu, kecamatan lain kecamatan peternakan gitu. Nah, sehingga nanti ada fokusnya. Nah, bukan tidak mungkin ketika kecamatan itu dijadikan unit ekonomi, maka para ahlinya dari situ. Artinya kalau umpamanya di wilayah kecamatan pertanian, maka insinyur pertanian atau dokter pertanian adanya di kecamatan gitu. Jadi tidak cuma orang-orang yang tamatan katakanlah di Tugas, tapi ahli-ahlinya ada di kecamatan.
Jadi pegawai-pegawai yang ada di kabupaten itu diturunkan ke kecamatan, dia menjadi pegawai di kecamatan. Sehingga dia bisa lebih konsentrasi untuk melihat persoalan masyarakat di bidang keahliannya. Nah gitu. Nah untuk seluruh aspek. Nah sekarang contohnya, sekarang juga berkembang dan pemerintah juga punya program umpamanya bagaimana setiap nagari itu punya badan usaha milik nagari. Nah artinya ketika di setiap nagari itu sudah ada nantinya badan usaha milik nagari, maka ketika kecamatan itu dia menjadi unit ekonomi atau tidak cuma pelayanan administrasi masyarakat, maka dia bisa mendorong bagaimana tumbuh produksi-produksi masyarakat gitu. Nah, ada kelembagaannya badan usaha milik nagari, lalu nanti ada pelatihan-pelatihan, BLK yang ada di sebuah nagari juga bisa diproduktifkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan unit-unit usaha masyarakat di nagari-nagari gitu. Itu idenya seperti itu.